Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya.
adik-adik untuk memulai kebaktian kita, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat kasih penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa buat pagi yang indah ini. Karena kasih dan karunia Tuhan, kami masih dalam keadaan sehat-sehat, kami dapat menghirup udara yang segar. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai kebaktian kami. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami serahkan Bapa kebaktian kami ini, mulai dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami adalah anak-anak-Mu yang berdosa. Ampuni Bapa supaya kami layak untuk menerima kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita akan menyanyi Biarpun Gunung Beranjak. Kasih
Oke adik-adik sekolah minggu, selanjutnya kita angkat pujian kita dari buku Doding Haleluya nomor 380 sada ayat sada ringgas au paragraf. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita akan mendengarkan isi firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan isi firman Tuhan, kakak undang adik-adik semuanya untuk berdoa. Kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas karunia dan cinta kasih-Mu Tuhan kepada kami. Sampai saat ini Tuhan Yesus, kami dapat melakukan ibadah di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan isi firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus yang menenangkan hati dan jiwa kami, agar kami bisa mendengarkan isi firman ini di rumah dengan baik Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman kita diambil dari Keluaran 18 ayat 19 sampai dengan 27. Kakak ulangi sekali lagi. Firman kita untuk minggu ini diambil dari Keluaran 18 ayat 19 sampai dengan 27. Beginilah isi firman Tuhan. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian, haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan sepuas senang ke tempatnya.
Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu. Menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa. Tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Tema kita untuk minggu ini mendengar dan melakukan nasihat. Adik-adik yang di rumah, semuanya pasti sering mendengar kata-kata nasihat dari orang tua dan melakukan nasihat itu, benar kan? Nah, adik-adik, tujuan dinasihatin itu adalah untuk membuat kita lebih baik. Kak, aku kan udah baik, lebih baik. Baik hari ini, baik untuk besok, dan baik untuk di kemudian hari. Yang berarti untuk adik di masa depan, untuk selama-lamanya. Adik kan sekarang masih kecil, anak-anak, terus beranjak ke remaja, habis itu dewasa, lalu tumbuh menjadi orang tua. Tetap juga dinasehati, mendengar. Nah, mendengar dan melakukan nasihat. Kata bijak pernah mengatakan, pemimpin terbaik adalah pendengar yang baik. Agar menjadi pemimpin yang baik adalah kesediaannya untuk mau mendengarkan, tidak hanya memerintah. Nah, adik-adik pasti di sekolah punya ketua kelas. Nah, ketua kelas itu sebagai pemimpin, dia bukan cuma hanya memerintah aja di kelas. Pasti dia akan menjadi sosok pemimpin yang baik atau ketua kelas yang baik, karena dia memberikan nasihat kepada kalian semua teman-temannya satu kelas. Kalau misalnya guru tidak datang, pasti ketua kelasnya memberi nasihat, memberikan pesan yang disampaikan guru untuk mengerjakan tugas. Nah, dalam perikop teks ini, tadi kita ada mendengar beberapa nasihat yang diberikan untuk si Musa. Yang pertama, mertua Musa bernama Yitro. Selaku orang tua atau orang yang lebih tua dari Musa, Yitro ini tidak pelit membagikan ilmunya, pengalamannya untuk Musa yang saat itu adalah seorang pemimpin bangsa Israel. Si Pak Yitro ini kan sudah tua deh, tapi dia tidak pelit membagikan ilmunya, pengalamannya, asam manis pahit di kehidupan ini kepada si Musa. Nah, yang kedua, si Musa mendengarkan nasihat itu karena nasihat itu bertujuan untuk membuat pekerjaan Musa terasa lebih menyenangkan baginya dan bagi bangsa Israel. Jadi walaupun saat ini adik posisinya ketua kelas di sekolah, bukan berarti adik memerintah dengan marah-marah di kelas, tidak. Tadi kan kakak sudah katakan kata-kata bijak. Selaku pemimpin juga harus mendengarkan nasihat, karena nasihat itu didengarkan lalu dilakukan seperti si Musa. Si Musa saat itu sedang memimpin bangsa Israel. Dengan jiwa mudanya, dia tidak seenaknya memimpin bangsa. Dia mendengarkan nasihat orang tuanya, nasihat mertuanya ini, karena tidak gampang atau tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, adik-adik kan juga seringnya dinasihati sama orang tua, kalau misalnya jangan main HP terlalu lama. Nasihat itu jangan cuma didengar, tapi juga dilakukan. Jangan main HP terlalu lama karena berbahaya untuk
penglihatan adik. Adik mau di usia adik yang sekarang masih anak-anak sudah pakai kacamata kayak orang tua, kayak kakak ini? Tidak kan? Adik mau gara-gara main HP terus nilai pelajaran jadi anjlok atau jadi turun? Gak mau kan? Jadi kalau dibilangi sama mama, sama papa, sama kakak, abang, opung, orang yang lebih tua dari adik, nasihat itu harus didengar. Lalu jangan cuma didengar aja, tapi juga melakukan nasihat itu. Kalau zaman sekarang, nasihat itu ada yang bersifatnya kayak komentar, ada yang komentarnya positif, ada juga yang berkomentar negatif. Komentar positif itulah yang harus adik ambil, yang negatif adik buang. Karena apa? Karena itu akan mengganggu di kehidupan adik. Tapi kalau yang positif seperti misalnya adik lagi upload foto saat ibadah, ada yang berkomentar, adik jangan langsung marah. Kalau misalnya ada komentar, kalau lagi ibadah jangan foto-foto. Kalau ada komentar seperti itu boleh dibalas, iya kak, iya bang, terima kasih. Karena itu komentar atau nasihat yang bersifat positif, yang membuat adik mengalami perubahan atau perubahan yang lebih baik lagi, yang seperti kakak bilang tadi. Mendengar dan melakukan nasihat. Opung-opung biasanya yang suka kali menasihati kita. Jangan pakai baju ini, jangan pakai baju itu, jangan begini, jangan begitu. Opung ini asik bilang-bilang ini semua nggak boleh. Dek, opung itu sudah tua, dia lebih dulu merasakan pahit asam manis garam dunia ini. Adik tidak boleh pakai celana pendek-pendek lagi, jangan. Ya memang ya jangan, karena takut masuk angin, adik jatuh terus langsung luka terkena sama kulit. Itu maksud dari nasihat. Kalaupun disuruh cuci piring nak, jangan main HP aja, jangan langsung dimarahin mamanya. Tadi udah dibilang mendengar dan melakukan nasihat. Seperti komentar, jangan langsung dibalas komentar yang negatif, tidak perlu Kalau dibilangin orang tua cuci piring, jangan main HP, jangan. Karena itu semua nanti berdampak sampai adik besar. Dari anak-anak, remaja, dewasa, itu semua berkelanjutan. Jadi jangan cuma mendengarkan saja, tapi lakukanlah nasihat itu. Supaya adik juga bisa menjadi seorang pemimpin, bukan cuma pemimpin di kelas. Mana tahu nanti adik bisa jadi pemimpin lain, seperti presiden. Oke? Nah, terimalah nasihat-nasihat dari siapapun tanpa memandang siapa orangnya, statusnya, kedudukannya. Bukan berarti si Anu karena dia pejabat adik dengarin nasihatnya. Terus yang ini gara-gara dia cuma tukang beca, adik gak mau dengan nasihatnya. Jangan pilih-pilih status sosial ya. Siapapun yang memberikan nasihat kepada adik sifatnya membangun dalam arti supaya adik bisa lebih baik lagi untuk di kehidupan adik yang berikutnya. Nah, ayat hafalan kita diambil dari Efesus 5 ayat 16. Kita ulangi sekali lagi, ayat hafalan kita diambil dari Efesus 5 ayat 16. Begini isinya ayat hafalan kita, Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita ulangi, Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada,
karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan isi firman-Mu yang bertemakan mendengar dan melakukan nasihat. Tuhan Yesus, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang mampu mendengarkan dan melakukan perintah nasihat-nasihat orang tua kami, orang yang lebih tua Tuhan Yesus, agar kami bisa menjadi seorang pemimpin untuk diri kami, untuk keluarga kami, dan untuk bangsa ini. Tuhan Yesus yang baik, ampuni akan segala dosa-dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja Tuhan Yesus, semua ucapan dan tingkah laku kami Tuhan Yesus. Jadikanlah kami hamba-Mu yang baru Tuhan Yesus, yang bisa memuliakan Engkau di kerajaan Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus dari awal sampai akhir, selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang di rumah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian Betapa Kita Tidak Bersyukur. Sebelum kita menutup ibadah kita ini, adik-adik yang di rumah, Kakak undang untuk kembali kita menyatukan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Dan juga Tuhan, kami telah selesai ibadah kami ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati adik-adik kami yang di rumah Tuhan Yesus satu persatu. Walaupun di tengah situasi COVID ini Tuhan, kami tidak dapat bertemu dengan mereka. Dan mereka juga sangat rindu kepada kami Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, kasih karunia-Mu lah Tuhan Yesus, yang akan selalu menyertai dimanapun kami berada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sama-sama kita berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganu, Hasada Urunami, Asekorandani, Semboi dalam kami, Salapan Kesa, dan Anak Somanami, Torah Abiruja. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih.